Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Hujan deras, air sungai Batangguo, Padang meluap. Puluhan rumah kembali terendam banjir. Polisi di Pasaman menangkap seorang pengedar ganja. 2 pencuri kabel menara di Padang Pariaman ditangkap polisi. Tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman menangkap seorang pengedar ganja bernama Hendrianto di Jorong Makmur, Nagari Panti Selatan Pasaman pada Senin sore. Hendrianto tak menyangka jika 2 pemuda yang sedang berdiri di pinggir jalan ini adalah polisi yang menyamar. Hal itu wajar adanya, karena pemuda itu tak sedikit pun mencerminkan gaya polisi. Mereka memakai celana pendek, baju kaos, dan brewokan. Hendrianto pun dengan santai mengendarai sepeda motornya melintas di depan mereka berdua. Namun tak dinyana, salah satu dari mereka membekap Hendrianto dari belakang hingga ia tertahan dan terduduk di aspal. Sepeda motornya pun jatuh tak jauh dari posisinya. Peristiwa penangkapan itu terjadi di Jalan Sumpur Sejati, Kejorongan Katimahar. Saat digeledah polisi dari tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman, polisi menemukan 1 paket besar ganja yang disimpan di balik jaketnya. Polisi juga menyita 1 unit telepon genggam dan 1 unit sepeda motor yang dikendarai tersangka. Dengan diantar ke Pala Jorong, tersangka Hendrianto, warga Kampung Balimbiang Nagari Bahagia Padang Gelugur, dibawa ke Polres Pasaman untuk penyelidikan lebih lanjut. Dapat informasi dari masyarakat, saya dapat telepon waktu sudah sholat maghrib, katanya di kampung ini Sumpur Sejati ada penangkapan kasus narkoba dari Sat Narkoba Polres Pasaman. Ini Pak? Yang saya lihat tadi 1 paket berbungkus lakban warna coklat ya, kuning atau coklat. Berdasarkan data kepolisian, tersangka adalah seorang residivis kasus yang sama yang baru keluar dari penjara beberapa bulan yang lalu. Kini Hendrianto sedang diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Pasaman. Polisi ingin mengetahui sepak terjangnya dalam peredaran ganja di Pasaman. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Dua pelaku pencurian kabel jaringan menara di Kenagarian Kapalokoto, Padang Pariaman ditangkap polisi di 2 lokasi terpisah pada hari Minggu. Usai ditangkap, pelaku malah menangis. Alasannya takut dimarahi orang tuanya. Meski sesenggukan, polisi tetap memborgol guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penangkapan mereka berdua dilakukan polisi di rumahnya masing-masing di daerah Kapalokoto. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi menerima laporan pencurian kabel jaringan yang terpasang di menara sebuah perusahaan telekomunikasi. Kabel-kabel itu bernilai 40 juta rupiah. Selain menangkap mereka berdua, polisi juga menyita barang bukti berupa kabel tembaga yang telah dijual ke pedagang barang rongsokan. Kabel itu dijual pelaku seharga 2 juta rupiah. Serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan awal saksi-saksi berhasil mengantongi identitas pelaku. Selanjutnya kami melakukan pengintaian terhadap pelaku dan pada hari Minggu kita berhasil mengamankan 2 orang pelaku. Sejauh ini kita masih melakukan pengembangan untuk mencari apakah ada kemungkinan terkait dengan tersangka lainnya, Pak. Saat ini, mereka berdua masih diperiksa polisi secara intensif. Polisi ingin mengungkap sepak terjangnya mencuri kabel yang ada di menara-menara telekomunikasi. Keduanya dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.
Hujan deras yang terjadi pada Senin malam menyebabkan meluapnya Sungai Batangguo, Kecamatan Kuranji, Padang. Puluhan rumah warga kembali terendam banjir. Ketinggian air mencapai 50 cm. Derasnya luapan air sungai membuat warga menjadi cemas. Warga pun bergotong royong membersihkan aliran air di kawasan Bendungan Guo agar tidak tersumbat dan air sungai bisa mengalir lancar hingga ke hilir. Hujan tadi lebih kurang 45 menit, hujannya berlangsung sangat lebat sekali, Pak. Dan kemudian kita tidak menyangka air begitu deras dan masuk ke beberapa rumah warga. Dan kemudian di sini kita lihat, kita goro bersama masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengalirkan air ke saluran yang ada yang tersumbat sekarang, Pak. Sungguh miris keadaan kami di sini, Pak. Mudah-mudahan ada bantuan yang lebih perhatikan dari pemerintah begitu, Pak. Luapan air Sungai Batangguo yang bercampur lumpur merendam puluhan rumah yang berada di pinggir sungai. Banjir juga merusak perabotan dan tempat tidur warga. Warga yang terdampak pun harus mengungsi sementara ke rumah kerabat. Banjir yang terjadi Senin malam itu merupakan yang ketiga kalinya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Hujan deras. Nah terus? Tiba-tiba air membesar kan. Masuk ke dalam rumah. Setinggi apa air di dalam rumah? Sebetis ya. Terus sekarang ibu tinggal di mana? Di mana tinggal di sini? Di rumah adik. Ibu mengungsi Ya. ke rumah saudara. Ya. Karena Sungai Guo selalu meluap jika diguyur hujan deras, warga yang tinggal di sepanjang alirannya pun menjadi cemas. Perasaan was-was itu selalu menghantui jika cuaca gelap dan akan hujan. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basuh balik awak, bisu ari.